Ada pepatah lama bahwa uang membuat dunia bergerak, dan ketika kamu bekerja untuk organisasi SJP, uang yang sama dapat mencegah dunia berakhir. Pikirkan sejenak tentang jenis tagihan tidak masuk akal yang dikumpulkan oleh organisasi SJP. Mereka perlu membayar pemeliharaan ratusan fasilitas sambil juga membayar ribuan karyawan serta tunjangan untuk keluarga dari banyak anggota yang tewas dalam menjalankan tugas. Mereka juga perlu membayar peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, banyak yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri, serta biaya prosedur penahanan yang bervariasi untuk lebih dari 6.000 anomali yang berbeda. Masing-masing membutuhkan perawatan uniknya sendiri, dan itu bahkan belum memperhitungkan biaya berbagai eksperimen kendaraan persenjataan dan operasi penyamaran mereka. Mengatakan bahwa organisasi akan membutuhkan miliaran demi miliaran dolar untuk melakukan apa yang mereka lakukan mungkin meremehkan. Jadi hari ini kita ingin mengajukan pertanyaan besar, bagaimana organisasi SJP menghasilkan semua uang ini? Karena secara pribadi kita tidak berpikir bahwa penjualan kue organisasi 2 tahunan akan menutupi biaya ini. Pertama, kita akan mengeksplorasi berbagai cara yang mungkin dilakukan organisasi dalam anggaran kotornya melalui cara yang lebih tradisional. Tapi jika kamu bertahan sampai akhir, kita akan mengeksplorasi beberapa cara yang jauh lebih aneh dan menarik yang dapat dilakukan organisasi secara finansial, mengeksploitasi cash, anomali yang luas, serta cara yang kamu itu benar, kamu bisa bantu. Jadi kencangkan sabuk pengaman saat kami membahas monster paling menakutkan, anggaran. Cara paling jelas yang dimiliki organisasi untuk mengumpulkan sedikit uang ekstra adalah kerjasamanya dengan pemerintah dunia. Jelas organisasi SJP bukanlah boneka Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti KGG. Itu beroperasi dengan otonomi tingkat tinggi yang mencegah pekerjaannya menjadi bias oleh kepentingan nasional atau internasional tertentu. Namun untuk melakukan tugasnya dengan baik, itu berkolaborasi dengan berbagai pemerintah di seluruh dunia. Secara alami sebagai akibatnya itu menerima dana bantuan dari pemerintah ketika memerangi atau menahan anomali yang akan menghadirkan ancaman bagi keamanan nasional mereka. Anggap saja sebagai situasi klasik, kamu menggaruk punggungku, aku menggaruk punggungmu. Tapi mengingat orang-orang akan melihat setiap pemerintah di bumi mengeluarkan miliaran dolar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh publik, jelas bahwa ini hanya menyumbang salah satu dari beberapa aliran pendapatan organisasi SJP. Dari mana lagi semua uang itu berasal? Nah, frasa yang mungkin sering kamu dengar di video di channel ini adalah bisnis depan. Seperti yang sudah diketahui oleh setiap anggota mafia di penonton kami, bisnis depan adalah perusahaan yang tampaknya sah yang digunakan untuk menyembunyikan operasi bisnis yang lebih rahasia atau terlarang yang terjadi di belakang layar. Biasanya ini adalah keuntungan bagi sindikat kejahatan terorganisir yang perlu membenarkan pembelanjaan anggota atau peralatan tertentu, atau mencuci keuntungan haram menjadi aliran pendapatan yang bersih, sah, dan kena pajak. Karena percayalah pada kami teman-teman, satu-satunya 3 huruf yang lebih menakutkan daripada SJP adalah IRS. Organisasi SJP memanfaatkan jumlah besar organisasi depan untuk menyembunyikan operasinya dan menambah pendapatannya. Dari pabrik kimia hingga gedung perkantoran hingga toko roti lokal, tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak industri normal yang secara teknis di bawah Dewan O5 yang cukup tinggi di rantai tersebut. Untuk diketahui, kamu bisa saja sudah menjadi karyawan organisasi SJP tanpa menyadarinya. Pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan depan yang digunakan oleh organisasi kemungkinan besar merupakan pemasukan yang bagus untuk anggaran mereka. Faktor kunci lain dalam profitabilitas organisasi adalah teknologi. Mengingat bahwa organisasi telah mengumpulkan beberapa pemikir ilmiah dan rekayasa terbesar di dunia untuk melindungi umat manusia dari kekuatan anomali, tak perlu dikatakan bahwa mereka menciptakan beberapa teknologi luar biasa yang nantinya dapat mengalir ke penggunaan komersial dan sipil yang lebih luas. Dan sebelum kamu mulai mengatakan ini gila, sebenarnya ini adalah praktik yang sangat umum dengan militer reguler di seluruh dunia. Lakban, lem super, GPS, dempul konyol, epifence, microwave, dan internet semuanya dimungkinkan oleh kemajuan militer. Dan dengan organisasi yang memiliki teknologi yang begitu maju sehingga membuat militer yang paling kaya pun malu, pasti ada beberapa paten menguntungkan serupa yang beredar di luar sana. Belum lagi fakta bahwa organisasi juga telah mengklaim kembali dan menggunakan kembali teknologi anomali yang bahkan melampaui teknologi mereka sendiri yang dapat mempengaruhi beberapa barang konsumen yang sangat menguntungkan di masa mendatang. Yang merupakan bagian yang bagus untuk bagian selanjutnya dari video ini, memanfaatkan anomali yang ditangkap untuk kesenangan dan keuntungan. Ya, sebagian besar untung dalam hal ini adalah bagian yang jauh lebih menyenangkan dan teoretis, di mana kami berspekulasi tentang SJP mana yang akan menghasilkan uang terbesar untuk mengisi pundi-pundi organisasi SJP. Dan tentu saja, menyimak sampai akhir untuk metode menghasilkan uang yang paling penting dari semuanya. Itu tidak akan seperti yang kamu pikirkan. Pertama, SCP-096 kami tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kami memonetisasi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran? Sederhananya, kita membuat seseorang berdiri di depannya dan membuatnya melihat wajahnya. Lalu, posisi 096 di atas treadmill yang terpasang pada serangkaian generator yang kuat. Mengingat bahwa 096 benar-benar tidak pernah lelah, kami akan menemukan mesin gerak abadi sejati, dan energi yang dihasilkan oleh ini dapat menggantikan jaringan
dengan listrik kota. Itu pasti bernilai uang kan? Pemerintah Amerika Serikat, organisasi menunggu teleponmu. Oke, mari kita sedikit lebih serius. Pernahkah kamu mendengar ungkapan 1 sen yang dihemat adalah 1 sen yang diperoleh? Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu upaya utama organisasi adalah tenaga kerja. Tapi SCP-662, lonceng tangan pelayan yang memanggil Mr. Deeds yang setia, bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu mungkin berpikir, tentu Mr. Deeds dapat menggantikan beberapa orang, tapi tidak sebanyak itu. Dia punya keterbatasan fisik. Yang akan kami jawab, bagaimana dengan SCP-662 yang dimasukkan ke dalam SCP-914 jarum jam pengaturan fine? Kami bertaruh bahwa ini mungkin mengarah pada lonceng yang memanggil Mr. Deeds yang lebih efektif atau lebih baik lagi, beberapa Mr. Deeds. Kamu hanya bisa membayangkan uang yang akan dihemat oleh organisasi SCP. Atas permintaan, dia juga dapat memanifestasikan tumpukan emas murni. Dia adalah kepala pelayan yang benar-benar membayar untuk dirinya sendiri. Tapi cukup tentang Mr. Deeds. Mari kita bicara tentangmu. Apakah kamu bahagia? Terpenuhi? Apakah kamu tahu mengapa kamu di sini? Banyak orang berjuang untuk menemukan tujuan hidup. Hal ini dapat membuat sulit untuk membentuk dan mengaktualisasikan tujuanmu. Andai saja mudah untuk mengetahui keinginan terbesarmu sehingga kamu akhirnya bisa menyatukan hidupmu dan mulai mengerjakannya. Syukurlah organisasi dapat membantu dengan harga tertentu. Apa? Kamu tidak bisa menyalahkan mereka untuk sedikit #hustle. Dengan SCP-978 kamera keinginan, mereka dapat membantu orang mengetahui apa keinginan terdalam mereka. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dari perangkat anomali ini. Dengan memotret orang kaya dan berkuasa dan melihat apakah keinginan mereka membahayakan, memalukan, atau bahkan ilegal, kamu dapat dengan cepat meminta sumbangan yang sangat besar dari mereka sebagai imbalan untuk menjaga kerahasiaan informasi menarik ini. Podcast sangat populer akhir-akhir ini dengan yang sangat populer seperti Joe Rogan Experience mendapatkan sekitar 11 juta unduhan per episode. Orang suka mendengar wawancara yang menarik atau cerita yang bagus. Itu sebabnya untuk menghasilkan sedikit uang kami merekomendasikan organisasi memberi SCP-1867 siput laut telepati yang banyak bicara yang disebut Lord Blackwood, podcastnya sendiri, di mana itu akan memutar benang liar, mewawancarai tamu selebriti dan bahkan mungkin mengadakan obrolan dengan SCP menarik lainnya. Sementara organisasi menerima pendapatan sponsor podcast yang manis. Apakah kamu memberitahu kami bahwa kamu tidak akan mendengarkan? SCP-5094 Sekolah Wits Kids Miss J juga dapat diubah menjadi perangkat lunak berpemilik yang mahal dan dijual bebas. Pikirkan uang yang diperoleh perusahaan seperti Skillshare dan Masterclass. Miss J dapat menjamin pembelajaran yang sempurna melalui kursus intensifnya, dan begitu kabar kehebatannya menyebar, dia bahkan mungkin menggantikan pendidikan tinggi tradisional. Dan siapa yang akan menjadi penerima manfaat keuangan? Organisasi SCP. Lalu ada SCP-2430 klon Hitler abadi. Dia tidak bisa mati tapi merasakan sakit pada tingkat sensitivitas yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang normal. Dia juga Hitler. Dan jika organisasi bisa mengumumkan keberadaan tiruan ini, mereka bisa mengajaknya keliling dunia dan menagih $10-15 untuk memukulnya. Orang-orang akan mengantri untuk mencari celekan mantan Führer, dan organisasi tentu saja akan menjadi satu-satunya penerima manfaat finansial. Sekarang mari kita bicara tentang pizza. Jaringan pizza paling populer di Amerika Serikat di tulisan ini adalah Domino's dengan pendapatan tahunan lebih dari $14 miliar. Yang kami herankan adalah mengapa organisasi SCP tidak menginginkan sepotong pizza yang menggiurkan itu. Lagi pula mereka punya SCP-458 kotak pizza tanpa akhir. Dengan bantuan bocah nakal ini yang mampu menghasilkan pizza dalam jumlah yang hampir tak terbatas, mereka pasti bisa mulai membuat 1 sen pepperoni yang cantik. Produk Lego juga merupakan industri multi-miliar dolar, menunjukkan keinginan yang jelas di pasar untuk balok-balok yang menawan dan berwarna-warni itu, dan tidak ada Lego seperti SCP-387 Lego hidup. Penggemar hardcore Lego di seluruh dunia akan membayar mahal untuk merasakan produk seperti ini, dan mengingat mereka benar-benar aman baik dalam nomenklatur SCP dan ungkapan yang lebih sehari-hari. Organisasi tidak perlu khawatir tentang segala tuntutan hukum dari orang tua yang bersangkutan. Mereka hanya perlu khawatir tentang di mana harus meletakkan semua tumpukan uang tunai mereka yang baru. Bagi mereka yang menginginkan sedikit pelarian, organisasi dapat menyewakan SCP-1230 Pahlawan Telah Lahir. Buku ini membawa pembacanya pada petualangan mimpi luar biasa yang dipesan lebih dahulu melalui negeri-negeri fantastik, dan pasti akan memberi mereka pengalaman yang akan bertahan lama setelah mereka akhirnya bangun. Di dunia di mana orang-orang bersedia membayar mahal untuk pengalaman VR dan metaverse Facebook yang menyeramkan, dapat memasuki tanah impian yang menakjubkan adalah solusi teknologi rendah yang disambut baik, yang kemungkinan masih akan membuat organisasi SCP mendapat pendapatan baru. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Kehidupan modern tidak hanya datang dengan banyak masalah pribadi baru, dari masalah pekerjaan hingga aplikasi kencan, dan konektivitas harus dibayar dengan kesadaran yang semakin besar akan masalah yang mengganggu dunia pada umumnya. Dengan biaya yang membuat banyak terapi dan obat-obatan yang berharga tidak tersedia
Ya, bagi banyak orang tidak mengherankan bahwa kita sedang mengalami krisis kesehatan mental global. Tapi organisasi memiliki solusi. SCP-999 habiskan waktu yang cukup lama dengannya dan dia akan langsung menyembuhkan semuanya, mulai dari depresi hingga PTSD. Orang-orang di seluruh dunia akan membayar mahal untuk mencapai penyembuhan segera dan efektif untuk semua penyakit mental yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam dan tidak memiliki efek samping negatif, seperti anjing terapi. Organisasi akan mendapat untung dari kesempatan seperti ini. Dan tentu saja metode yang paling licik, cerdik, dan efektif secara keseluruhan yang mungkin digunakan organisasi SCP untuk menghasilkan uang adalah membuat channel YouTube yang berpura-pura hanya berbagi monster fiksi dan entitas dari proyek fiksi online yang dibuat-buat, ketika pada kenyataannya mereka sebenarnya diam-diam membocorkan rahasia yang sangat rahasia dari organisasi mereka sendiri, sambil menjual barang dagangannya mengemaskan dan berkualitas tinggi dari beberapa makhluk mereka yang paling dicintai dan ikonik. Kami tidak dapat memikirkan metode apapun yang lebih berharga dari itu. Bagaimanapun, dengan catatan yang sama sekali berbeda, tahukah kamu bahwa kamu bisa mendapatkan boneka SCP-999-mu sendiri yang mengemaskan yang digambarkan di sini terlihat sangat imut? Yang perlu kamu lakukan adalah mengunjungi www.scpswag.com dan kamu dapat memiliki monster menggelitikmu sendiri untuk dipeluk kapanpun kamu mau. Dan tentu saja, jika ada anomali yang sangat menguntungkan yang ingin kamu lihat dalam wujud gemas, luangkan waktu untuk mengetik saranmu di kolom komentar. Sekarang kami permisi dulu, kami harus pergi. Lagi pula, waktu adalah uang. Sekarang tonton bos organisasi SCP, administrator terungkap, dan 8 objek SCP teratas yang sebenarnya kamu inginkan untuk pertanyaan esoteris lainnya tentang cara kerja organisasi SCP dan anomalinya.